Jadi tidak mengikuti Habib, tidak mendoakan. Dan semuanya pengen didoain semua. Habib, makanya banyak bener kecret bener di Indonesia ini. Habib semua banyak bener. Minta didoain semua, minta dikirimin hadiah semua. Kita nggak capek. Kayak udah ini bener, kayak sudah menguasai alam semesta ini. Dan yang mau diikutin kayak gitu, ujung-ujungnya ndawir. Ujung-ujungnya pulus. Kalau kita ngikutin, paling ujung-ujungnya mentok-mentoknya digiring ke itu makam-makam buyut-buyutnya. Disuruh apa haul-haul itu, datuk-datuknya di makam-makamnya, paling mentok-mentok cium-cium nisannya itu. Cipok itu kuburannya dicipokin. Nanti ini apa masukin ke kotak amalnya. Mentok-mentok begitu. Ya gimana terus apa namanya sebaliknya? Kalau yang ngikutin Habib walaupun sholatnya bolong-bolong, walaupun masih suka maksiat, masuk surga. Enak benar. Dan tidak mengikuti Habib, tidak diterima sholatnya, tidak akan masuk surga. Kalau yang ngikutin Habib, walaupun suka maksiat, masuk surga tanpa hisab. Kak Espanjerian, makasih Kak. Itu yang bikin kita tuh ngeromet. Hanya cuma kalau ngikutin Habib terus mati, kalau saya ngikutin Habib nih terus mati. Kalau udah mati, kalau ditanya sama malaikat munkar nakir suruh jawab Habibi Abdullah Balawi, Habibi Abdullah Balawi, Habibi Abdullah Balawi kayak gitu terus. Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Kan man robuka. Siapa Tuhanmu? Habibi Abdullah Balawi. Siapa nabimu? Habibi Abdullah Balawi. Mana kiblatmu? Habibi Abdullah Balawi. Ya kami mohon maaf, pikir-pikir dong. Masa iya sih? Kayak gitu minta diikutin. Sementara ajaran dari apa yang dalam agama Islam ini man robuka, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Itu ajaran yang sesungguhnya. Ini Habibi Abdullah Balawi, Habibi Abdullah Balawi. Kalau nggak bisa jawab, yang penting ngasih sering hadiah kepada Habib. Seperti Bang Maman. Jadi karena walaupun sholatnya masih bolong-bolong, masih suka maksiat, yang penting sering ngasih hadiah. Itu kalau ditanya malaikat, nggak usah jawab-jawab lagi. Man robuka nggak usah jawab, man nabiyuka nggak usah jawab. Karena apa? Dikasih tiket, orek-orekan pakai kertas kecil, dikasihin, cukup dikasihin sama malaikat. Cuma kayak gitu doang. Walaupun sholat bolong-bolong, masuk surga tanpa hisab kalau ikuti Habib. Kita yang tidak mengikuti Habib, walaupun sholatnya sampai keluar darah, baca sholawatnya sampai doer, sampai triliunan, nggak ada yang diterima. Iya. Jadi pengen ngepret gitu loh, ada ngomong feeling pak, enak bener gitu kayaknya. Iya kayak Bang Maman kan kayak gitu. Dia yang cerita sendiri. Tuh kayak Bang Maman tuh. Bang Maman itu adalah seorang penjual kacang rebus. Tiap hari jualan kacang rebus. Pakai gerobak didorong. Tiap hari jualan kacang rebus. Nah karena si Bang Maman ini cinta memuliakan kepada Habib, jadi sering dikerjain sama Habibnya. Sering dikerjain. Thank you Kak Alifa.
Begitu dasar baru nyampe di lapaknya itu, bawa gerobak itu baru nyampe di lapaknya, didatengin sama Habib. Man, jualan man. Oh iya Beb, jualan ini Beb. Oh ya sudah, nggak usah dijual itu kacangnya. Dibungkus semua, kirim ke rumah ya man. Ya namanya dasarnya Mukibin. Nurut aja, terus cinta kepada Habib, ya akhirnya nurut. Oke Bib, siap Bib, alafu Bib, bekher Bib, bekher. Dibungkuslah semua kacangnya itu, jadi nggak jadi dijual, dibungkus semua. Kalau kata orang kita kan pamali, ya kan pamali ora ilok, karena baru buka ada yang minta. Ini demi karena cinta, bukti cinta kepada Habib, nggak ada pamali-pamalian, nggak ilokan. Yang penting dibungkus demi cinta kepada Habib. Kacangnya dibungkus semua, bukan cuma itu, dianterin sampai rumah, dianterin sampai rumahnya Habib. Assalamualaikum Bib, ini Bib nganterin kacangnya. Siap man, taruh aja di meja man. Terus, tuh bukti cinta. Jadi nggak jadi dijual, tapi dikasihin ke Habib jualannya itu. Nggak dikasih duit seperak budek. Seperak budek nggak dikasih. Ya, Boknya mikir, Maman itu jualan itu pakai modal ini karena itu tadi. Yang penting cinta kepada Habib. Besoknya lagi jualan lagi, diminta lagi. Besoknya lagi jualan lagi, diminta lagi. Berarti tiap hari jualan, diminta terus sama Habibnya itu. Karena itu tadi bukti cinta. Ya akhirnya lama-lama si Bang Maman ini mati. Mungkin stres terus mati. Penjual. Nah setelah mati, Habibnya ini dikasih kabar sama Mukibin. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam. Ada apa Bin? Saya mau ngasih kabar ini Bib. Bang Maman mati Bib. Bang Maman meninggal. Innalillahi, kesian tuh orang baik. Ya udah nanti aneh ke sana. Lagi diapain itu jenazahnya? Mau pengen di ini Bib, mau ditutup, tinggal ini mau dikafanin. Oh ya udah kafanin aja dulu. Yang penting mukanya itu jangan ditutup dulu. Tunggu aneh sampai ke rumah. Siap Bib. Nah. Bang Maman ini penjual kacang ini tiap hari kacangnya diminta sama Habib karena bukti cinta kepada Habib sampai mati gitu. Nah, begitu beberapa jam kemudian disamperin lah rumahnya Bang Maman itu sama Habibnya itu. Disamperin, terus di depan mayatnya Bang Maman, Habib ini mengatakan, "Man, tenang aja man, lu orang baik, lu udah baik sama saya. Gimana nggak baik? Tiap hari ngasih kacang." Orang baik man, udah lu tenang aja. Nanti kalau ente sudah masuk ke dalam liang kubur, kalau ditanya malaikat munkar nakir, tenang aja man, gua kasih orek-orekan tiket. Ambil kertas kecil kotak, ditulis sama Habibnya atas nama mayat Maman. Ini rekomendasi dari Habib ini gitu. Nah, dilipat kertasnya, dimasukin ke belakang, di belakang kepalanya Bang Maman, mayatnya Bang Maman. Kertasnya itu. Jadi istilahnya dikasih orek-orekan, rujukan. Ya, dikasih rujukan. Kak Alifa, thank you Kak. Jadi mayatnya Bang Maman ini dikasih rujukan, bukan cuma mau ke rumah sakit. Bukan cuma kita sakit mau dikasih rujukan, bukan. Ini rujukan Habib ini untuk ke malaikat. Udah dikasihin selipin gini di belakang kepalanya, dibungkuslah mayat jenazahnya Bang Maman. Ya udah man, tenang aja, karena lu orang baik kepada saya. Nanti kalau ditanya sama malaikat munkar nakir, lu nggak usah jawab man.
Lu kasihin aja surat gue ini, kasihin kepada malaikat. Udah lu masuk surga tanpa hisab, man, tenang aja. Itulah enaknya kalau mengikuti Habib. Sholatnya bolong-bolong, masih suka maksiat, yang penting sering ngasih hadiah, itu akan dikasih tiket masuk surga tanpa hisab. Oh, saudara-saudara, makanya para pengikut-pengikutnya si Habib-Habib ini itu berharap kepada Habib-Habib ini bahwa bahkan meyakini jika para Habib-Habib ini, apalagi datuk-datuknya ini adalah pengacara, adalah panitia surga. Apalagi yang sering ngasih hadiah, memang tujuannya kan begitu. Si Habib ini menceritakan kisah Bang Maman itu tujuannya supaya para pengikut-pengikutnya itu juga sama seperti itu. Udahlah, lu pada yang penting sering-seringlah ngasih hadiah kepada gue, bilang aja gitu. Ya, jadi dia itu memberikan cerita Bang Maman itu supaya pengikutnya pun begitu, sering-seringlah ngasih hadiah kepada Habib-Habibnya. Ya, makanya apa? Setelah menyampaikan cerita itu, para pengikutnya itu sering memang ngasih fulus, ada yang ngasih mobil, motor, rumah. Nah, itulah enak. Hanya karena cerita kisah Bang Maman, akhirnya pengikutnya berbondong-bondong memberikan hadiah. Apalagi mengatakan kalau sama Habib itu jangan memberikan semacam sedekah, sodako. Itu levelnya beda. Kalau sedekah, sodako itu untuk orang-orang fakir miskin. Nah, kami sebagai cucu Nabi itu levelnya bukan sodako, tapi hadiah. Makanya sering-seringlah kasih hadiah. Begitu. Jadi tujuan cerita Bang Maman itu supaya para jamaahnya selalu memberikan fulus juga hadiah. Para pengikutnya tidak sadar, malah bangga. Soalnya menghakul yakinkan jika mereka para Habib-Habib dan datuknya itu bisa menjadi panitia surga. Dijanjiin masuk surga tanpa hisab hanya gara-gara sering memberi hadiah kepada Habib. Begitu saudara-saudara. Terus ada lagi, barang siapa di suatu kampung tidak ada Habib, itu kampung itu akan apes, akan sial. Dan barang siapa yang membenci Habib, hidupnya akan melarat, akan seret. Jadi tugasnya kebanyakan Habib itu mengancam kepada umat, nakut-nakutin. Kalau tidak mencintai Habib, melarat. Tidak memuliakan Habib, hidupnya akan susah. Sebaliknya, kalau mencintai Habib, hidupnya bisa masuk surga. Mengancam, setelah mengancam, mengiming-imingi. Nah, itu. Mengancam. Yang mengkritiknya saja, barang siapa mengkritik Habib, itu sama saja dengan iblis. Dan akan masuk neraka sepanjang masa. Iri ya, ngapain iri sama penipu? Iri kok sama penipu. Ini jongos ini, iri kok penipu. Saya lebih bangga walaupun jadi tukang aduk, yang penting keringet saya buat nafkahin orang daripada pakai jubah, bawa cucu Nabi, bodoh-bodohin umat. Kayak gitu. Iya. Jual-jual karoma. Bakul karoma.
Ngapa? Itu ngancam. Barang siapa di suatu kampung tidak ada Habib, maka hidupnya akan susah, melarat, tidak akan berkah, seret, akan menjadi apes kampung itu. Itu ngancam. Ya rongsok nggak apa-apa, yang penting halal nyari rongsok ya. Wah, nipuin umat kok bangga. TikTok, thank you Kak TikTok. Ya kamu orang benar. Enggak juga bang, saya pendosa kok bang. Saya pendosa bang. Dia jual ayat surga, seolah-olah panitia surga, yang memiliki surga. Buat apa? Itu orang-orang itu nggak takut dosa, Allah aja dilecehkan kok. Allah saja itu dilecehkan sama mereka itu. Allah, Nabi Muhammad, malaikat-malaikat direndahkan sama mereka itu. Kok bangga kayak gitu diiriin, ngapain iri sama mereka? Mau cari follower nggak usah follow bang, nggak usah, ngapain? Nggak usah follow, nggak cari follower juga saya ge. Namanya juga lagi ngeromet mah mau mendengar silakan, nggak ya silakan. Dari pertama saya live aja sepi, tetap ngeromet saya. Karungka, terima kasih. Itu daripada nipuin umat, pakai jubah, jual-jual karoma, diobral karoma. Ujung-ujungnya duit. Rungkat, asli saya mendoakan rungkat orang-orang itu udah biar rungkat. Udah ini soalnya keterlaluan. Allah dihina-hina, direndahkan Allah juga. Kenapa direndahkan ya? Memang ini ada Habib yang ngomong. Jadi kalau ada apa-apa di urusan dunia ini, atau ada suatu bencana, tsunami, tanah longsor, gempa, itu harus ngomong dulu sama kutubnya itu, kutubnya si Habib. Allah ngomong dulu sama si Habib. Minta ACC dulu sama kutubnya Habib. Itu ada Habib yang ngomong kayak gitu. Tub, istilahnya begini ngomongnya, Tub, ini ada mau terjadi bencana tsunami. Gimana menurutnya? Kalau si kutub ini ngomong, jangan ya Allah, ya tidak terjadi tsunami. Kalau si kutub ini, ya udah terjadilah tsunami. Nanti Allah memberikan ini, terjadilah tsunami. Jadi seolah-olah derajatnya Allah ini di bawahnya si kutubnya mereka Habib. Iya, seolah-olah kutub-kutub kakek-kakek datuk-datuknya mereka di atasnya Allah gitu derajatnya. Ini kan sama saja merendahkan Allah. Ya ngapain Allah itu sowan dulu, minta ACC dulu sama kutub, ngapain? Wong Allah Maha Esa kok berkehendak tidak bersekutu dengan siapapun. Semua umat muslim itu mengakui. Habib ini ngomong, Allah itu kalau ada apa-apa itu ngomong dulu tuh sama datuknya aneh. Ngomong dulu. Nih kalau ada terjadi gempa gimana ini? Allah suruh poyan dulu, minta ACC dulu. Pengen ngepret saya, bener aja. Kalau deket mah tempiling aja orang kayak gitu. Itu merendahkan Allah itu. Tuh.
Itu sudah merendahkan, udah penistaan itu. Kenapa pada diem gitu? Itu jelas-jelas merendahkan Allah itu. Ditambah lagi mengusir malaikat hanya gara-gara berisik. Malaikat diusir di dalam, malaikat munkar nakir itu dalam kubur karena menyiksa orang-orang fasik. Orang fasik disiksa, lagi disiksa sama malaikat munkar nakir. Terus si kutubnya itu, kakeknya si Habib ini masuk kuburan, ngusir malaikat itu, dilecehkan berarti sama. Jadi seolah-olah tuh kayak penguasa gitu, penguasa alam semesta ini lebih dari yang menciptakan. Malaikat diusir. Ada orang siksa, ya itu urusannya Allah. Kok bisa ngusir malaikat gitu? Gara-gara berisik. Jadi Habib ini, datuknya Habib ini di dalam kuburan ini udah lama istilahnya. Di dalam kuburan ini. Terus ada yang disiksa, orang fasik. Keberisikan, karena sebelahan kuburannya, makamnya itu ke sebelah, sebelahan. Yang sebelah sini orang fasik yang lagi disiksa. Kuburan ini makam datuknya si Habib ini. Lagi disiksa, berisik. Ini marahin malaikat munkar nakir, dimarahin malaikatnya itu, diusir. Ini kan penghinaan ini. Oh, Allah dilecehkan, direndahkan itu sama aja. Malaikat diusir, ditambah lagi neraka kayak niup lilin katanya. Mati. Neraka aja dipadamkan. Itu gara-garanya itu para pengikutnya itu masih disiksa di neraka itu. Ceritanya kayak gitu. Habibnya cerita bahwa mau disuruh masuk surga nggak mau. Ada Habib masuk surga nggak mau. Alasannya masih banyak muhibinnya di dalam neraka. Masih banyak muhibinnya di dalam neraka. Terus akhirnya nyamperin muhibinnya di neraka. Terus nerakanya itu diancam. Hei neraka, keluarkan semua mukibin aneh. Kalau tidak aneh masuk. Jangan salahkan kalau api neraka ini padam. Kan bloso. Khalifat, terima kasih Kak. Itu kan gatel. Seenak itu si kucluk kalau ya Allah, itu ngeremehin itu sama. Nabi Muhammad belajar nahu sama Habib. Nabi itu sudah mendapatkan wahyu langsung dari Allah, menurunkan wahyu untuk Nabi Muhammad. Kok bisa-bisanya ngomong belajar nahu sama Habib? Rasulullah, sahabat Ali, Hasan bin Abi Tholib berbondong-bondong, terburu-buru bawa kitab. Ditanya sama Habib, ini mau pada kemana ini? Kok pagi-pagi terburu-buru? Iya, ini mau belajar, mau mendatangi kajian nahu sama Habib. Nabi Muhammad Rasulullah yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah diakui belajar nahu kepada Habib. Ya kayaknya pengen peng gitu loh. Ini kan ya itu yang bikin kita ini ngeromet. Gimana kita nggak ngeromet? Ya karena saya merasa sebagai umatnya Nabi Muhammad, Nabi saya digituin gitu. Ada yang bilang tangannya Nabi Muhammad itu jebol dari kuburan, makam. Ya Allah. Ditambah lagi istrinya Nabi Muhammad pelayan kopi, melayani kopinya Habib. Ini kan istrinya Nabi Muhammad ngelayanin kopi buat Habib.
seberani itu gitu. Tapi kok pengikutnya, iya Pip, hebat ya Pip, hebat ya karomah ya Pip, iya ilmiah, ini ilmiah, ilmiah gatel. Gatel, ilmiah, kayak gitu ilmiah. Tempiling sisan. Kaku, waduh ke kaku, bener aja, kaku, jengkel iya. Nabi Muhammad datangi makamnya, tangannya jebol, diciumin, blingsep lagi. Astaga. Terus apalagi darahnya Nabi diminum, buat apa? Ini darah Rasulullah diminum, buat apa minum juga? Minum darah Nabi buat apa? Tujuannya buat apa? Ya supaya intinya biar si jongos-jongosnya ini berbondong-bondong untuk mencari berkah karomah itu tadi. Mikir nggak sih ngos? Itu darah itu dari zaman Rasulullah wafat lah taro. Sampai sekarang kok masih ada darahnya, itu dari mana? Apa di freezer dulu dari turun temurun? Dikulkasin dulu. Kok bisa minum darah Rasulullah itu? Sendal, rambut Rasulullah, sendal, apa aja aksesorisnya Rasulullah kok ada di Indonesia gitu. Gigi datuk, lama-lama organ tubuhnya itu dijualin semua sama itu si cucu-cucu palsu itu. Iya, buat apa kayak gitu? Nggak ada keberkahan kayak gitu tuh. Keberkahan. Jadi jangan bilang saya ini lagi bicara agama.